Citra, Citra, di mana kamu? Citra, Citra, di mana kamu? Pagi hari Lebaran, tepat jam 6, Ibu Ratmi mengetuk pintu kamar menantunya, tidak ada jawaban. Ketika pintu dibuka, selimut sudah terlipat rapi, dan pintu lemari pakaian terbuka lebar, isinya kosong melompong. Ibu Ratmi bergegas ke dapur. Dapur yang seharusnya penuh dengan hidangan untuk 20 orang lebih, kini terasa dingin di bawah cahaya lampu neon, hanya ada secarik kertas tergeletak di atas meja. Saya tidak akan ada di rumah hari ini. Selamat Lebaran. 3 jam lagi para kerabat akan datang. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum kita mulai, jika Anda tidak keberatan, silakan tekan tombol subscribe dan like yang gratis ini. Tulis juga di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Saya akan doakan semoga keberuntungan selalu menyertai hidup Anda. Baik, mari kita mulai. Saat pertama kali memutuskan untuk tinggal serumah dengan ibu mertua, sejujurnya saya tidak takut. Usia pernikahan saya sudah 5 tahun. Ibu Ratmi adalah juru masak dan pengurus rumah tangga paling andal di kampung kami, sementara saya adalah menantu yang payah dalam memasak dan kikuk dalam urusan rumah tangga. Ketika ibu yang pertama kali menawarkan untuk tinggal bersama, Mas Budi menggenggam tangan saya dan berkata, "Citra, kan ibu bilang mau banyak mengajarimu, kita berdua kerja, saling bantu dengan ibu kan bagus?" Kata-katanya terdengar masuk akal. Waktu itu, bulan pertama terasa sangat menyenangkan. Ibu mengajari saya cara membuat opor ayam yang gurih, dan beliau tertawa sambil merapikan potongan kentang saya yang berantakan untuk sambal goreng ati. Makan malam bersama 3 anggota keluarga di satu meja tidak terasa canggung, justru hangat. Saat itu, saya tidak tahu sampai kapan manisnya kebersamaan ini akan bertahan. Perubahan datang perlahan, dan begitu alami. Pagi itu adalah bulan kedua kami tinggal bersama. Ibu duduk di sofa ruang tengah lalu berkata, "Citra, tolong siapkan sarapan, ya?" Lutut ibu belakangan ini sakit. Tentu saja saya siapkan. Keesokan harinya, dan hari berikutnya juga. Tanpa sadar, menyiapkan sarapan telah menjadi tugas saya. Makan malam pun begitu. Ibu membuka kulkas, lalu menoleh ke arah saya. "Masak apa kita hari ini ya? Citra, kamu saja yang masak. Tanganmu kan lebih cekatan." Saya mengenakan celemek, sambil berpikir dalam hati. Bukan tanganku yang cekatan, tapi ibu yang hanya duduk. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulut saya. Baru saja menjadi keluarga, rasanya terlalu berat bagi saya untuk memulai sebuah ketidaknyamanan. Musim pun berganti. Mencuci piring adalah tugas saya, berbelanja ke pasar adalah tugas saya, membersihkan kamar mandi juga tugas saya. Mas Budi, sepulang kerja, hanya berbaring di sofa sambil bermain ponsel, ibu menonton sinetron di TV. Dan saya, sendirian di dapur, menyiapkan makan malam. Suatu malam, saat sedang mencuci piring di wastafel, saya melirik ke arah ruang keluarga. Ibu dan Mas Budi duduk berdampingan, tertawa menonton adegan lucu di sinetron. Suara tawa mereka terdengar sampai ke dapur. Bagi mereka berdua, aku ini siapa? Air panas terciprat ke punggung tangan saya. Tanpa bersuara, saya hanya bisa menggigit bibir menahan perih. Lebaran pertama datang setelah 4 bulan kami tinggal bersama. 2 minggu sebelum hari H, ibu datang membawa secarik kertas. "Citra, ini daftar masakan untuk Lebaran nanti. Opor ayam, rendang daging, sambal goreng ati, sayur lodeh, sama lontong. Nanti yang datang sekitar 20 orang, jadi masaknya harus banyak, ya. Nanti ibu awasi dari samping." Saya menerima kertas itu. Tangan saya sedikit gemetar. "Ibu, apa ini semua saya kerjakan sendiri? Loh, kan ada ibu di sampingmu. Lagi pula, tanganmu kan cekatan sekali." Kata-kata itu lagi. Tangan yang cekatan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya mengangguk. Malam itu, saya berbaring sendirian di kamar menatap langit-langit. Apa aku harus memasak untuk 20 orang sendirian? Apa ini benar? Tidak ada jawaban. Saya hanya bisa memejamkan mata. 2 hari sebelum Lebaran, saya mulai bekerja dari subuh. Merebus lontong, menumbuk bumbu rendang, mengungkep ayam untuk opor. Di dapur hanya ada saya seorang diri.
Ibu di ruang keluarga, mengeraskan volume TV-nya. Ketika aroma masakan mulai tercium sampai ke ruang keluarga, ibu menjulurkan kepalanya. Citra, coba cicipi bumbunya. Tahun lalu agak hambar, loh. Saya mencicipinya dalam diam. Citra, itu gorengan kerupuknya jangan terlalu tebal. Biar renyah. Citra, santan opornya jangan sampai pecah, ya? Saya hanya menjawab, iya, Bu. Baik, Bu. Gumaman dalam hati hanya berputar di kepala. Kalau ibu punya tenaga untuk memberitahu saya dari ruang keluarga, kenapa tidak datang ke sini dan membantu satu hal saja? Tapi kalimat itu, tentu saja, tidak pernah terucap. Setelah lebaran usai, Mas Budi bertanya, Citra, masih ada sisa rendang nggak? Harusnya kamu masak lebih banyak lagi. Hanya itu. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada kata kamu pasti lelah. Pujian tidak pernah datang untuk saya. Ternyata yang ada hanya makanan, bukan aku. Selesai mencuci piring, saya mematikan lampu dapur. Sejak hari itu, setiap kali melihat kalender, saya selalu mencari tanggal merah hari raya, bukan dengan hati yang gembira. Aku harus menanggungnya sendirian lagi. Beban itu seolah menindih setiap tanggal di kalender. Waktu terus berlalu. Lebaran berikutnya tinggal 1 bulan lagi. Sepulang kerja, saya mampir ke pasar. Dengan 2 kantong belanjaan berat di kedua tangan, saya membuka pintu rumah dengan kaki. Mas Budi sedang berbaring di sofa. Ia pasti mendengar saya datang, tapi ia hanya terus menatap ponselnya. Sendirian, saya meletakkan kantong belanja di depan kulkas dan mulai merapikannya satu persatu. Padahal, hanya dengan satu kata, sudah pulang? Pasti berat ya, sudah cukup. Suara TV terdengar dari ruang keluarga. Mas Budi mengganti saluran, dan saya mendengar suara ibu berjalan ke arah sofa. Saya terus merapikan isi kulkas. Malam itu, saat makan malam, ibu berkata, Citra, lebaran kali ini semua keluarga besar mau datang. Keluarga kakak tertua, keluarga adik, jadi totalnya ada 22 orang. Saya meletakkan sendok. 22 orang, Bu? Iya. Lebih banyak 2 orang dari tahun lalu, keponakan kita bawa calon istrinya. Jadi masakannya harus lebih banyak lagi, ya. Saya menatap ibu. Lalu saya menatap Mas Budi. Ia hanya menunduk, melanjutkan makannya dalam diam. Mas Budi, untuk persiapan lebaran kali ini, bisa bantu aku sedikit? Mas Budi mengangkat kepalanya. Aku? Kamu kan tahu aku tidak bisa masak. Nanti malah dimarahi ibu. Tidak harus masak. Bisa bantu belanja, atau cuci piring. Citra, ibu menatapku. Suaranya lembut tapi tegas. Kamu tahu kan kerjaan Budi di kantor seberat apa? Laki-laki juga tidak pantas di dapur. Kamu saja yang kerjakan. Lagi pula, kamu kan libur pas lebaran. Lagi pula, kamu kan libur. Kata-kata itu terasa seperti duri yang menyangkut di tenggorokan. Saya juga bekerja, Bu, saya juga punya pekerjaan. Mas Budi tidak berkata apa-apa, ia hanya terus makan. Saya pun mengambil sendok saya kembali. Ya, lagi pula aku ada di rumah. Persiapan lebaran dimulai 10 hari sebelumnya. Membeli bahan-bahan di pasar tradisional, menyiapkan daging, menumpuk bahan untuk kue kering. Daftarnya semakin panjang karena ibu terus menambahkan menu baru setiap kali teringat sesuatu. Citra, kali ini bikin semur juga, ya. Kakak paling suka. Citra, tahun lalu tidak ada sambal terasi, rasanya kurang. Kali ini buat ya. Citra, bikin es buah juga. Beda rasanya kalau beli jadi. Setiap kali, saya mencatatnya di buku kecil. Setengah halaman buku itu sudah terisi. Suatu malam, saya duduk di samping Mas Budi. Dengan hati-hati, namun jujur, saya ingin bicara. Mas, aku akhir-akhir ini capek sekali. Menyiapkan semua untuk lebaran sendirian rasanya badanku tidak kuat. Mas Budi mengalihkan pandangannya dari ponsel. Secapek apa sih? Kan ada ibu. Ibu hanya memberikan daftar, Mas. Beliau tidak ikut mengerjakannya. Ekspresi Mas Budi sedikit mengeras. Maksudmu apa? Kan ibu yang merencanakan semuanya. Merencanakan dan mengerjakan itu beda, kan? Hening sejenak. Citra,
Ibu itu sudah berumur berapa? Hampir 70 tahun. Kamu kan tahu tujuan kita tinggal bersama itu apa? Untuk membuat ibu hidup nyaman. Lalu aku, tanya saya. Suara saya bergetar. Aku tidak boleh nyaman? Mas Budi menatapku. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian membuang muka. Kamu terlalu sensitif. Coba istirahat, nanti setelah lebaran juga baikan lagi. Saya tidak bicara lagi. Setelah lebaran ini, akan ada lebaran lagi, kan? Apa kamu tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Saya menarik selimut menutupi tubuh. Air mata rasanya mau jatuh, tapi saya tahan. Menangis rasanya seperti kalah. Saya selalu menahannya. 2 hari sebelum lebaran, saya bangun jam 5 pagi. Saya harus menyiapkan sayuran terlebih dahulu. Bayam, nangka muda, labu siam, kacang panjang untuk lodeh. Masing-masing harus direbus, dibumbui, dan ditumis. Itu saja sudah memakan waktu 3-4 jam. Saat tangan saya memerah karena membersihkan sayuran, saya melirik ke ruang tengah. Mas Budi sedang bersiap-siap berangkat kerja, memasang dasinya. Mata kami bertemu. Pagi sekali bangunnya, hanya itu yang ia katakan. Apa kamu tidak lihat aku di depan dapur ini? Apa kamu tidak mencium aromanya? Apa kamu tidak merasakan apa-apa? Saya tersenyum. Iya. Hati-hati di jalan. Mas Budi pergi. Pintu depan tertutup. Di dapur, lagi-lagi hanya ada saya. Malam takbiran tiba. Sudah lewat tengah malam, saya masih menggoreng kerupuk dan rempeyek. Bau minyak goreng menyelimuti seisi rumah, rambut saya basah oleh keringat. Saat itu, ibu keluar dari kamarnya. Citra, belum tidur? Sebentar lagi, Bu. Masih harus merebus kaldu untuk opor. Itu besok subuh saja? Kamu besok harus bangun jam 4 pagi. Untuk siapkan hidangan syalat Iyed. Dengan wajan di tangan, saya menatap ibu. Jam 4 pagi. Iya. Harus siapkan opor dan sajikan hidangan. Harus sudah siap semua sebelum kerabat datang. Ibu kembali masuk ke kamarnya. Saya menatap kompor gas untuk waktu yang lama. Jam 4 pagi. Sekarang sudah jam 12 malam. Tangan saya lemas. Suara minyak panas terdengar sayup-sayup. Saya bahkan tidak yakin apakah saya sedang berdiri atau duduk, hanya bengong. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Untuk pertama kalinya, pikiran itu muncul dengan sangat jelas. Perasaan yang selama ini seperti kabut di sekitar saya, kini menjadi tulisan yang tegas di depan mata. Saya mematikan api kompor. Lalu, saya masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Aku sudah tidak sanggup lagi. Pikiran itu muncul pada jam 1 dini hari. Saya berbaring, tapi tidak bisa tidur. Menatap langit-langit. Dalam gelapnya kamar, bau minyak, bau bumbu, bau terasi masih menempel di pakaian saya. 3 jam lagi, saya harus bangun. Saya memejamkan mata. Saya harus tidur, agar bisa bertahan. Tapi di balik kelopak mata saya, kalimat-kalimat itu terus berkelebat. Lagi pula, kamu kan libur. Kamu terlalu sensitif. Besok harus bangun jam 4 pagi. Saya gelisah. Menyingkap selimut, lalu memakainya lagi. Tahun depan, apa aku akan melakukan ini lagi? Tahun depannya lagi, dan seterusnya? Hari raya datang setiap tahun. Setelah Idul Fitri, ada Idul Adha, setelah itu, ada Idul Fitri lagi. Saya bertahan di antara hari-hari itu. Saya pikir, jika saya bertahan, semua akan berakhir. Ternyata tidak ada akhir. Di tempat yang saya kira akhir, ternyata ada awal yang baru. Sampai kapan aku harus terus bertahan? Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Saya masih terjaga. Pukul 2.30. Terdengar suara dengkuran pelan dari kamar ibu. Mas Budi tidur dengan napas teratur di samping saya. Rumah terasa sunyi. Perlahan, saya bangkit dari tempat tidur. Sangat perlahan, agar tidak menimbulkan suara. Saya membuka pintu lemari. Dengan kedua tangan memegang gagangnya, saya membukanya sepelan mungkin, menahan napas takut ada suara derit. Saya menatap isi lemari. Apa yang harus kubawa? Tidak ada pikiran. Tidak ada rencana. Ini bukan tindakan impulsif. Saya hanya tahu,
Saya tidak bisa lagi berada di tempat ini. Tubuh saya tahu lebih dulu. Sebelum kepala saya, tangan saya mulai bergerak. 2 setel pakaian sehari-hari, peralatan mandi, charger, dompet, hanya itu. Tidak ada tujuan. Tidak tahu akan berapa lama. Saya hanya tahu, saya harus keluar dari rumah ini. Saat menutup resleting tas, tangan saya gemetar. Apa ini salah? Saya berhenti sejenak. Nanti pagi, siapa yang memasak? Kalau kerabat datang bagaimana? Betapa paniknya ibu nanti? Pikiran-pikiran itu datang seperti gelombang pasang. Saya selalu terdorong kembali oleh gelombang itu. Sabar, sedikit lagi. Hari ini saja. Lebaran kali ini saja. Tapi kali ini berbeda. Terus kenapa? Untuk pertama kalinya, saya tidak mundur di hadapan gelombang itu. Kalau aku tidak ada, mereka tidak bisa merayakan Lebaran? Apa itu masalahku? Apa memasak untuk 22 orang itu tugasku sendiri? Apa bangun jam 4 pagi itu hal yang wajar? Saya mengambil tas. Jam 3 pagi. Saya membuka pintu kamar. Lorong gelap. Saya melangkah satu persatu tanpa suara. Melewati kamar ibu, saya menahan napas. Suara dengkurannya masih terdengar. Saya tidak menyalakan lampu dapur. Cahaya bulan masuk miring melalui jendela, menyinari wastafel. Di bawah cahaya itu, saya mengambil secari kertas dan pulpen. Untuk waktu yang lama, saya tidak bisa menulis apa-apa. Apa yang harus kutulis? Minta maaf? Tidak. Aku tidak melakukan kesalahan. Pamit baik-baik? Juga bukan. Akhirnya, saya menulis, saya tidak akan ada di rumah hari ini. Selamat Lebaran. Saya meletakkan pulpen. Menaruh catatan itu di atas meja, lalu berbalik. Saat itu, dapur terlihat jelas. Lontong yang sudah matang, rendang yang hampir jadi, ayam opor yang sudah diungkep, semua hasil kerja saya selama berhari-hari. Anehnya, tidak ada rasa penyesalan. Meninggalkannya bukan hal yang disayangkan. Justru, dengan meninggalkan semua masakan itu, seolah menegaskan siapa saya sebenarnya di rumah ini. Saya berjalan ke pintu depan. Memakai sepatu. Memegang gagang pintu. Jika aku membuka pintu ini, mungkin aku tidak akan bisa kembali. Saya tahu itu. Tidak apa-apa. Pintu terbuka, udara subuh menerpa wajah saya. Dingin. Udara subuh di bulan suci yang menusuk. Saya berdiri sejenak. Menatap langit. Beberapa bintang terlihat. Kompleks perumahan sepi. Perasaan aneh menyelimuti. Saya pikir akan merasa bersalah, tapi tidak. Saya pikir akan merasa takut, juga tidak. Saya hanya bisa bernapas. Sesuatu yang hampir 5 tahun tidak saya rasakan di rumah ini. Oh, jadi begini rasanya bernapas. Saya mulai berjalan. Menuju jalan raya untuk mencari taksi, sambil membuka ponsel mencari hotel. Untuk pertama kalinya, saya mencari tempat untuk menyendiri di hari Lebaran. Jari saya menggulir layar, dan tawa kecil keluar. Lebaran di hotel? Tidak pernah kusangka aku akan melakukan hal seperti ini, tapi saya tidak berhenti. Saya menekan tombol pesan. Di luar jendela taksi, kota di waktu subuh berlalu, lampu jalan satu persatu terlewat. Sambil menatap cahaya-cahaya itu, saya teringat sesuatu yang sudah lama terlupakan. Sejak kapan aku jadi seperti ini? Sebelum menikah, saat Lebaran tiba, saya selalu membantu ibu kandung saya di dapur. Kami mengobrol, ibu tertawa, saya pun ikut tertawa. Memasak hidangan Lebaran bukanlah beban yang berat. Oh, jadi begini bedanya jika ada yang menemani. Air mata rasanya mau jatuh. Saya tidak menahannya. Kali ini saya biarkan saja. Sopir taksi melirik saya dari kaca spion, lalu mengalihkan pandangannya. Saya menangis tanpa suara. Kota di waktu subuh terus berlalu di luar jendela. Saya tiba di kamar hotel jam 4 pagi. Waktu di mana ibu seharusnya membangunkanku. Saya meletakkan tas di atas tempat tidur dan duduk. Kamar ini hangat. Sunyi. Tidak ada yang memanggil. Tidak ada yang harus dikerjakan. Sudah berapa lama, ya? Saya membuka sedikit tirai. Cahaya kota terlihat di luar jendela. Pemandangan yang berbeda dari rumah. Asing,
Tapi bukan asing yang tidak menyenangkan. Saya mengeluarkan ponsel, mengubahnya ke mode senyap, dan meletakkannya terbalik di samping bantal. Dan untuk pertama kalinya, saya berbaring di pagi hari lebaran, selimutnya bersih, aroma bantalnya asing. Tidak ada bau minyak goreng. Ah, begini rasanya. Saya memejamkan mata. Jadi begini orang lain tidur di pagi hari lebaran. Seolah tidak akan pernah bangun lagi, saya langsung tertidur lelap. Tidur yang saya pilih atas kehendak saya sendiri setelah sekian lama. Pagi hari lebaran, jam 6. Ibu Ratmi mengetuk pintu kamar menantunya. Citra, bangun. Sudah jam 6. Tidak ada jawaban. Ibu Ratmi merasa aneh, tapi berpikir mungkin menantunya sangat lelah, jadi ia pergi ke dapur lebih dulu. Seharusnya opor sudah mendidih. Seharusnya aroma masakan sudah menyebar, tapi lampu dapur mati. Loh, kok belum dinyalakan? Kompor masih dingin, panci kosong. Ia membuka kulkas. Bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi malam masih utuh di tempatnya. Dapur yang belum tersentuh. Ibu Ratmi kembali ke kamar menantunya. Kali ini ia membuka pintunya. Selimut terlipat rapi. Pintu lemari terbuka, isinya kosong. Kosmetik yang biasa ada di meja rias juga tidak ada, Citra tidak ada. Ibu Ratmi terpaku di tempatnya, menatap sekeliling kamar. Beberapa menit kemudian, barulah ia menemukan secarik kertas di atas meja dapur. Saya tidak akan ada di rumah hari ini. Selamat Lebaran. Kertas itu perlahan turun dari genggaman Ibu Ratmi. Budi terbangun karena gedoran ibunya. Budi, bangun. Ada apa, Bu? Jam berapa ini? Citra tidak ada. Budi langsung terduduk. Ibu Ratmi menyodorkan kertas itu. Budi membacanya 2 kali. 3 kali. Apa maksudnya ini? Ia meraih ponselnya. Menelepon. Nada sambung panjang, lalu terputus. Menelepon lagi. Terputus lagi. Bu, Citra tidak angkat telepon. Ibu Ratmi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah dapur. Kita harus melakukan sesuatu, kan? Kerabat datang jam berapa? 7:30. Budi melihat jam. 6:20. Tinggal 1 jam 10 menit. Ibu Ratmi mencari celemek. Membuka tutup laci dapur. Ia tidak tahu di mana celemeknya. Selama ini Citra yang selalu memakainya. Ia membuka kulkas. Sayur lodeh sudah siap di panci, rendang sudah matang. Semua yang Citra kerjakan semalaman. Setidaknya ini bisa dihangatkan. Ibu Ratmi mengambil panci. Ia harus memasak opor. Harus membuat kaldu dulu. Ada ayam di kulkas. Ia mencari kunyit dan ketumbar, butuh waktu lama untuk menemukannya. Ia menyalakan kompor, menuang air, memasukkan bumbu. Saat itulah, Ibu Ratmi sadar. Aku tidak tahu bagaimana cara memasak di dapur ini. Ini dapur rumahnya. Rumah yang ia tinggali hampir 5 tahun setelah tinggal bersama. Tapi ia tidak tahu di mana serai disimpan. Tidak tahu botol mana yang berisi kecap manis. Tidak tahu takaran bumbu untuk opor. Karena Citra yang tahu semuanya. Ia mengambil sendok sayur. Tangannya terasa kaku. Kapan terakhir kali ia memegang benda ini? Ia tidak ingat. Budi masuk ke dapur. Bu, ada yang bisa aku bantu? Cuci beras di rice cooker. Berasnya di mana? Ibu Ratmi menunjuk ke bawah wastafel. Budi membungkuk mencarinya. Ini tempat berasnya? Gede banget. Cepat kerjakan. Saat mengambil beras, Budi menumpahkannya. Butiran beras tersebar di lantai. Aduh, maaf. Saat mencoba membersihkannya, ia menyenggol piring hingga jatuh. Suara pecahan piring terdengar nyaring. Ibu Ratmi menoleh. Budi berdiri kaku. Sudah, sana pergi. Budi keluar dari dapur. Sambil memunguti pecahan kaca, Ibu Ratmi menggigit bibirnya. Ternyata, Citra mengerjakan semua ini sendirian. Pikiran itu muncul untuk pertama kalinya, pikiran yang belum pernah terlintas sebelumnya. Pukul 7:20, bel berbunyi. Keluarga kakak tertuanya datang lebih dulu. Disusul oleh cucu-cucunya, lalu keluarga adiknya. Dalam sekejap, teras rumah menjadi ramai.
Bu, Citra mana? Ya? Oh, dia, lagi di dapur. Ibu Ratmi menghindari tatapan mereka. Kerabat yang masuk ke ruang keluarga melihat meja makan. Masih kosong, dari dapur hanya tercium samar-samar bau opor. Bu, persiapannya. Tunggu sebentar. Ibu Ratmi masuk ke dapur. Tangannya sibuk, memindahkan sayur ke piring saji, memanaskan rendang. Ia tidak tahu berapa banyak minyak yang harus dituang, jadi ia asal saja. Minyaknya terlalu banyak. Rendangnya jadi basah kuyup. Kenapa jadi begini? Opornya belum pas rasanya, ditambah garam, jadi keasinan, ditambah air, jadi hambar. Menantu dari kakaknya menjulurkan kepala ke dapur. Bu, ada yang bisa saya bantu? Tidak usah, tidak apa-apa, padahal tidak baik-baik saja. Akhirnya, shalat Iyed dan makan bersama tertunda 2 jam. Yang tersaji di meja hanyalah masakan yang sudah disiapkan Citra semalaman. Opornya terasa aneh, dan nasi lontongnya agak keras. Ini lebih mirip makan siang seadanya daripada hidangan lebaran. Para kerabat diam. Anak-anak yang pertama kali bertanya, "Nenek, Tante Citra mana?" Ibu Ratmi meletakkan sendoknya. Hari ini dia tidak bisa datang. Kenapa, Nek? Ada urusan. Kakak tertuanya bertanya pelan, Bu, Citra kemana? Dihubungi tidak bisa. Ibu Ratmi tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela. Ruang keluarga menjadi hening. Dalam keheningan yang canggung itu, telinga Ibu Ratmi seolah mendengar suara-suara. Suara ulekan bumbu jam 5 pagi. Suara minyak panas saat menggoreng kerupuk jam 12 malam. Suara roda tas belanja yang ditarik di pagi hari. Suara-suara yang selama ini selalu ada di rumah. Suara-suara yang tidak pernah ia perhatikan. Ternyata, semua itu adalah suara Citra. Air matanya hampir jatuh. Ibu Ratmi menahannya. Ia adalah orang yang tidak pernah mau terlihat lemah, bahkan di depan menantunya. Ia tidak bisa menangis di depan kerabatnya. Tapi tangannya gemetar. Tangan yang memegang sendok itu gemetar untuk pertama kalinya. Setelah para kerabat pulang, rumah kembali sunyi. Ibu Ratmi berdiri sendirian di dapur. Tumpukan piring kotor menggunung, piring-piring bekas makan 22 orang. Ibu Ratmi hanya berdiri memandanginya untuk waktu yang lama. Setiap kali, Citra mencuci semua ini sendirian. Ia menyalakan keran air. Untuk pertama kalinya, Ibu Ratmi mencuci piring di dapur rumah ini. Air dingin meresap ke dalam sarung tangan karetnya. Piring terasa licin, hampir jatuh. Ia ragu sejenak bagaimana cara menggunakan sabut cuci. Dari luar, terdengar suara Budi yang duduk di sofa sambil bermain ponsel. Ibu Ratmi tidak berkata apa-apa. Ia hanya terus mencuci piring. Satu persatu. Sambil berpikir, apa yang telah kulakukan pada Citra? Jawabannya sudah ia ketahui. Hanya saja, butuh sedikit lebih banyak waktu untuk mengakuinya. Malam itu, Ibu Ratmi duduk sendirian di kamarnya dan mengirim pesan pada Citra. Citra, kamu pasti lelah hari ini. Sudah makan? Setelah mengirimnya, ia menatap layar. Apa ini kalimat yang tepat? Apa ini sudah terlambat? Tidak ada balasan. Ibu Ratmi meletakkan ponsel di atas lututnya dan menatap kegelapan di luar jendela. Untuk pertama kalinya, kekosongan yang ditinggalkan menantunya terasa memenuhi seisi rumah. Saya menghabiskan 3 hari di hotel. Hari pertama, saya hanya tidur. Bangun pagi, lalu tidur lagi. Tidak ada suara yang memanggil. Tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Fakta itu terasa canggung, membuat saya hanya menatap langit-langit kamar untuk waktu yang lama. Jika lapar, saya memesan makanan. Makan sendirian. Makan di kamar hotel sendirian di hari Lebaran. Anehnya, terasa lezat. Bukan karena sangat enak, tapi karena nyaman. Makanan yang tidak perlu saya santap sambil memperhatikan ekspresi orang lain. Hari kedua, saya menyalakan ponsel. 31 panggilan tak terjawab. 18 dari Mas Budi, 9 dari Ibu, sisanya nomor tak dikenal. Pesan juga banyak. Saya membaca pesan-pesan dari Mas Budi. Citra, kamu di mana? Angkat teleponnya. Aku khawatir. Kabari aku. Kamu di mana sekarang? Kenapa begini?
Pesan terakhirnya berbunyi, "Gara-gara kamu, lebaran kita semua hancur." Apa ini tindakan yang benar? Saya membaca pesan itu 3 kali. Lebaran hancur. Tawa kecil keluar. Tidak sedih. Hanya lucu. Fakta bahwa saya memasak sendirian, bangun subuh sendirian, mengurus rumah tangga sendirian selama 5 tahun tidak ia ingat. Tapi hilangnya saya dari rumah adalah penyebab hancurnya lebaran. Oh, jadi ketiadaanku yang jadi masalah. Sistem yang tidak bisa berjalan tanpaku yang jadi masalah. Bukan aku. Saya menutup ponsel. Pesan dari ibu, saya hanya membaca yang terakhir. "Citra, kamu pasti lelah hari ini. Sudah makan?" Saya menatap pesan itu lama sekali. Pasti lelah. Kata-kata itu anehnya mengganjal di hati. Ibu tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Pujian, penghiburan, ucapan terima kasih, tidak pernah ada dari beliau. Tapi pesan singkat itu. "Sudah terlambat, Bu." Saya tidak membalasnya. Pagi hari ketiga, saya mengemasi barang. Saya bukan melarikan diri. Dari awal memang begitu. Saya tidak ingin menghilang, saya hanya ingin bernapas. Dan sekarang, setelah cukup bernapas, saya harus kembali. Tapi bukan sebagai saya yang dulu. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, saya menyusun apa yang akan saya katakan. Suara saya mungkin akan bergetar. Saya mungkin akan menangis. Tidak apa-apa. Biarpun menangis, saya harus mengatakannya. Kali ini, aku tidak akan menelannya sendiri. Saya menekan bel rumah. Pintu terbuka. Di ruang keluarga, ada Mas Budi. Melihat saya, ia langsung berdiri. "Citra." Saya melepas sepatu dan masuk. Meletakkan tas, lalu duduk di sofa. "Kamu dari mana saja?" "Dihubungi tidak bisa. Aku di hotel." Mas Budi menghela napas. "Hotel? Di hari lebaran? Apa itu masuk akal?" Saya menatapnya. Dulu, saya pasti akan menunduk. Akan berkata maaf. Kali ini berbeda, tolong panggilkan ibu. Sepertinya kita harus bicara bersama. Mas Budi terdiam. "Sekarang?" "Iya, sekarang." Ibu keluar dari kamarnya. Tatapan matanya saat melihat saya adalah tatapan yang baru pertama kali saya lihat. Seperti ada yang ingin ia katakan, sekaligus seperti ada sesuatu yang hilang dari wajahnya. Kami bertiga duduk di ruang keluarga. Hening yang canggung. Saya yang pertama kali membuka suara. "Ibu, ada yang ingin saya sampaikan." Ibu menatap saya. "Selama ini, karena kita tinggal serumah, ibu berpikir wajar jika semua pekerjaan rumah menjadi tugas saya, kan?" Ibu tidak menjawab. Saya melanjutkan. "Bu, saya di rumah ini rasanya sesak napas." Setelah kata-kata itu keluar, barulah tenggorokan saya bergetar. Air mata mulai menggenang. Saya tidak menahannya. Sarapan jadi tugas saya, makan malam jadi tugas saya, bersih-bersih, dan belanja juga semua tugas saya. Ibu tidak pernah sekalipun mengajak untuk mengerjakannya bersama. Selalu hanya, "Citra, kamu saja yang kerjakan. Tanganmu kan cekatan." Hanya itu. Tangan ibu bergerak pelan di atas lututnya. "Saat lebaran, Bu. Saya berhari-hari bangun subuh sendirian. Jam 12 malam menggoreng, jam 4 pagi memasak opor, menyiapkan makanan untuk lebih dari 20 orang sendirian. Ibu menonton TV di ruang keluarga, dan Mas Budi berbaring di sofa. Mas Budi menundukkan kepalanya. Saya juga bekerja. Saya juga lelah. Saya juga ingin istirahat di hari raya." Suara saya pecah. Tinggal serumah bukan berarti waktu saya milik ibu, tubuh saya juga bukan milik ibu. Hening panjang. Mas Budi yang pertama kali bicara, "Citra, aku tahu aku salah, aku akui itu." Saya menatapnya. "Mengakui dan berubah itu beda, Mas. Aku akan berubah." Kata-kata itu sudah pernah aku dengar. Mas Budi terdiam. Ibu perlahan berkata, "Citra." Saya menatap ibu. Matanya memerah. Pemandangan yang baru pertama kali saya lihat. Wanita yang selama 70 tahun hidupnya selalu tegar, yang tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan menantunya. "Ibu minta maaf." 3 kata itu jatuh di tengah ruangan. Saya menahan napas sejenak.
Pagi Lebaran itu, ibu sendirian di dapur. Ibu bahkan tidak tahu di mana kunyit disimpan. Cara memegang sendok sayur pun terasa kaku. Saat mencuci piring sendirian, baru terpikir. Ternyata selama ini Citra mengerjakan semua ini sendirian. Suara ibu merendah. Ibu menganggapnya wajar. Karena kita tinggal serumah. Karena kamu menantu. Ibu pikir itu sudah seharusnya. Ternyata tidak, iya. Saya menyeka air mata. Ibu juga menyentuh sudut matanya. Beberapa saat kemudian, saya berkata, "Bu, saya tidak ingin pergi dari rumah ini." Ibu menatap saya hanya ingin hidup sebagai anggota keluarga di rumah ini, bukan sebagai pekerja. Ibu perlahan mengangguk. Mulai sekarang, pekerjaan rumah kita bagi. Ibu, Mas Budi, dan saya. Untuk hari raya, kita makan di luar atau kurangi menunya. Saya tidak sanggup lagi memasak untuk 20 orang sendirian. Mas Budi berkata, "Baik. Sepulang kerja aku akan bersih-bersih, belanja juga kita lakukan bersama." Saya menatapnya. Kalau hanya di mulut saja tidak cukup. Kali ini harus nyata. Kalimat itu tidak saya ucapkan. Saya akan melihatnya. Budi yang harus membuktikannya dengan tindakan, bukan kata-kata. Ibu berkata pelan, "Citra, kenapa tidak bilang dari dulu? Ibu juga manusia, harus diberitahu baru tahu." Saya menatap ibu. "Saya juga ingin bicara, Bu. Tapi apakah ibu pernah menciptakan suasana yang memungkinkan saya untuk bicara?" Kalimat itu juga tidak saya keluarkan. Hari ini cukup sampai di sini. Semua tidak bisa diselesaikan sekaligus. Ini adalah masalah yang menumpuk bertahun-tahun. Tidak akan mencair hanya dengan satu kali percakapan. Saya tahu itu. Tapi, hari ini, untuk pertama kalinya, suara saya terdengar di rumah ini. Itu saja sudah cukup. Malam tiba. Ibu masuk ke dapur. Saya duduk di sofa, memperhatikannya. Ibu membuka kulkas, mengeluarkan sisa bahan makanan. Memakai celemek. "Citra, malam ini biar ibu yang masak. Kamu istirahat saja." Saya tertegun sejenak. "Ibu memasak makan malam? Perlu saya bantu, Bu?" "Tidak usah. Duduk saja." Gerakannya kaku. Cara memotongnya lambat. Arah memotong bawangnya aneh. Tapi ibu terus melakukannya. Mas Budi datang dan duduk di sebelah saya. Saya tidak berkata apa-apa. Dari dapur, terdengar suara talenan. Suara yang dibuat oleh ibu sendirian. Suara yang pelan dan kikuk. Sambil mendengarkan suara itu, saya berpikir, ini adalah awalnya. Ini bukan rekonsiliasi yang sempurna. Semua masalah belum teratasi. Ibu masih canggung, dan Mas Budi masih sering hanya bicara. Tapi ada satu hal yang berubah. Hari ini, saya tidak menelan semuanya sendiri. Dan hari ini, di dapur rumah ini, orang lain selain saya yang memegang pisau. Itu adalah perubahan yang sangat kecil, tapi nyata. Perubahan tidak datang seperti di sinetron. Tidak ada yang namanya semua berubah setelah satu kali percakapan. Ibu tidak tiba-tiba menjadi sangat lembut, dan Mas Budi tidak dalam semalam menjadi ahli urusan rumah tangga. Perubahan terjadi sangat perlahan, sedikit demi sedikit, nyaris tak terlihat. Minggu pertama adalah masa paling canggung. Ibu bilang akan menyiapkan sarapan, tapi 2 telur ceplok yang dibuatnya gosong. Asap memenuhi dapur. Saya membuka jendela ventilasi tanpa berkomentar. Ibu berkata lirih, "Sudah lama tidak masak, tangan jadi kaku." "Tidak apa-apa, Bu. Saya juga dulu sering gosong." Ibu menatap saya. Tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi hanya membuang muka. Hari itu saya baru tahu, itulah cara ibu berterima kasih. Mas Budi menepati janjinya. 2 hari pertama, ia menyedot debu sepulang kerja. Hasilnya berantakan. Bagian bawah sofa terlewat, dan kamar mandi terlupakan sama sekali. Saya tidak menegurnya. Keesokan harinya, saya yang menyelesaikannya. Hari ketiga, Mas Budi membersihkan kamar mandi atas inisiatifnya sendiri. Tanpa disuruh. Saya pura-pura tidak tahu. Tapi dalam hati saya berpikir, kalau niat, ternyata bisa, kan? Selama ini kenapa tidak dilakukan? Rasa kesal muncul. Tapi di balik rasa kesal itu, ada perasaan lain.
Setidaknya sekarang dia melakukannya. Dua perasaan itu ada bersamaan. Sepertinya memang begitu. Luka tidak hilang dalam semalam, hubungan pun tidak pulih dalam sekejap. 2 bulan berlalu. Ibu memasak 2 kali seminggu, saya sisanya. Makan malam kami kerjakan bergantian. Saat giliran ibu, masakannya kadang keasinan atau hambar, saya tetap memakannya. Mas Budi juga. Suatu malam, saat makan, Mas Budi berkata, "Bu, opor hari ini enak." Ibu berhenti sejenak. "Tidak keasinan?" "Agak sih, tapi ini baru namanya masakan ibu." Ibu tersenyum kecil. Saya melihat senyum itu. Senyum yang baru pertama kali saya lihat, senyum canggung karena menerima pujian. Ternyata ibu juga ingin diakui, pikir saya. Kita semua ternyata tidak saling mengerti. Saat hari raya berikutnya tinggal 2 bulan lagi, ibu yang pertama kali mengangkat topik itu saat makan malam. "Citra, Idul Adha nanti bagaimana?" Saya meletakkan sendok. "Begini, Bu, bagaimana kalau kali ini kita makan di luar?" Ibu berpikir sejenak. "Nanti bilang apa ke kerabat?" "Bilang saja ibu sudah sepuh dan kami juga sibuk, jadi kita rayakan sederhana saja." Mas Budi menyahut, "Aku setuju." Sejujurnya, setiap hari raya kumpul di rumah ini sepertinya semua juga lelah. "Bagaimana dengan kakakmu, ya?" "Biar saya yang tanyakan, Bu." Ibu menatap saya. Setelah beberapa saat, beliau berkata, "Ya sudah, coba kamu tanyakan." Hanya itu. Tapi di dalam kalimat itu, ada banyak makna. Untuk pertama kalinya, ibu mempercayakan sesuatu pada saya. Hal kecil, tapi bukan hal yang sepele. Hari Idul Adha tiba. Kami bertiga mengenakan pakaian santai, bukan baju seragam keluarga. Di restoran yang sudah kami pesan, semua keluarga besar berkumpul. Tidak ada hidangan lebaran, yang ada adalah menu restoran yang sudah jadi. Tidak ada yang merebus sayuran untuk 20 orang. Tidak ada yang bangun jam 4 pagi. Kakak ipar saya berkata, "Bu, begini lebih enak ya, semuanya santai." Ibu tersenyum. Iya. Ibu sudah tua, jadi harus mulai berpikir begini. Sambil mendengarkan itu, saya makan dalam diam. Tidak kusangka ibu akan berkata seperti itu. Perasaan campur aduk antara haru dan lega muncul. Sempat terlintas pikiran, kenapa tidak dari beberapa tahun yang lalu saja begini. Tapi saya tidak berlama-lama dengan pikiran itu, yang penting sekarang sudah begini. Setelah makan, saat keluar dari restoran, ibu berjalan di samping saya. Kami berjalan berdampingan tanpa bicara. Ibu yang pertama kali memecah keheningan. "Citra." "Iya, Bu. Keputusanmu untuk pergi waktu lebaran itu." "Benar." Saya nyaris berhenti melangkah. "Kalau kamu tidak pergi waktu itu, mungkin ibu tidak akan pernah sadar, akan terus seperti itu." Suara ibu pelan. Suara yang menahan emosi. Ibu punya cara hidup sendiri. Tidak mudah berubah. Tapi sekarang ibu tahu. Menantu itu juga manusia. Saya menatap ibu sejenak. Ibu pasti juga berat. Untuk mengucapkan kalimat ini, air mata rasanya mau jatuh. Saya tahan. Kalau saya menangis, ibu juga akan menangis. Saya tidak ingin kami berdua menangis di sini. Saya juga, Bu. Iya. Saya juga seharusnya bicara lebih awal pada ibu. Hanya memendam sendiri, kesal sendiri. Itu juga tidak baik untuk saya. Ibu menatap wajah saya sejenak. Lalu kembali menatap ke depan sambil berjalan. "Iya, nanti kalau ada apa-apa, bicara saja. Ibu akan dengarkan." Satu kalimat itu terasa lebih berat daripada pertengkaran panjang. Di dalam mobil perjalanan pulang, saya menatap keluar jendela. Pohon-pohon di pinggir jalan mulai menguning. Musim kemarau akan segera berakhir, lalu musim hujan akan datang, dan setelah itu hari raya akan datang lagi. Tapi kali ini, melihat kalender rasanya tidak akan takut lagi. Karena sekarang, saya tidak sendirian, tidak sempurna. Ibu kadang masih bicara ceplas-ceplos, Mas Budi kadang kembali ke kebiasaan lamanya, saya juga kadang masih merasa kesal. Tapi ada yang berbeda, sekarang kami bisa bicara. Sekarang saya tidak harus menahannya. Sekarang saya tidak harus bangun subuh sendirian. Dan yang terpenting,
Sekarang di rumah ini, saya adalah manusia. Malam itu, kami bertiga duduk di ruang keluarga sambil minum teh. Ibu mengupas jeruk. Mas Budi memegang remote. Nonton apa, ya? Apa saja. Ibu? Ibu suka semua. Percakapan sepele. Tapi saya menyukai percakapan itu. Aroma kulit jeruk menyebar di ruangan. Suara dari TV mengalun. Ibu menyodorkan sepotong jeruk ke arah saya. Saya menerimanya. Ini keluarga. Makan bersama, berbagi jeruk, duduk di satu ruangan tanpa banyak bicara. Sesuatu yang sudah lama tidak saya miliki. Hangat. Kehangatan yang justru terasa nyata karena tidak sempurna. Malam itu, saya menulis buku harian. Buku harian yang sudah lama tidak saya sentuh. Bukan kalimat yang muluk-muluk, hanya tulisan singkat. Hari ini Idul Adha. Tidak bangun subuh. Tidak menggoreng sendirian. Diberi jeruk. Hal sepele, tapi terasa luar biasa. Saya meletakkan pulpen. Di luar jendela, bulan bersinar. Bulan purnama. Saya menatapnya lama. Aku akan tetap menghadapi kesulitan sesekali. Bisa saja aku berselisih dengan ibu, atau kesal dengan Mas Budi. Tapi sekarang aku tahu. Diam bukanlah jawaban. Mengutarakan suaraku bukan berarti menghancurkan rumah ini. Bulan sempat bersembunyi di balik awan, lalu muncul kembali. Dan aku adalah anggota keluarga ini. Bukan pekerja. Hanya anggota keluarga. Kata-kata itu meresap di hati. Pelan dan kokoh. Kisah Citra bukanlah kisah orang lain yang istimewa. Ini adalah kisah seseorang yang hari ini bangun subuh sendirian, seseorang yang diajari bahwa sabar adalah kebajikan, seseorang yang telah menghapus dirinya sendiri di bawah nama keluarga. Waktu Anda adalah milik Anda. Hari ini, coba utarakan suara Anda.